Kalau sekedar informasi baik, buruk di kepalamu sudah lengkap. Yang belum adalah kesadaranmu untuk melakukan yang kamu tahu baik dan menjauhi yang kamu tahu jelek. Berpikir sendiri, muhasabah, tafakkur. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, saya tidak tahu kalau karena ini temanya Hinduisme, ini mungkin bagian dari skenarionya. Ya, yang di atas ada sesuatu yang bikin kalian hari ini terbawa arus untuk ngaji filsafat, entah dalam kerangka skenario besar apa. Oke, bismillah ya. Kita malam ini melanjutkan minggu lalu. Apa kalau bahasa saya ngincipi, bahasa Indonesia ini apa ngincipi itu? Mencicipi Hinduisme, karena tidak mungkin lah saya ngomong Hinduisme satu sesi. Sebenarnya yang kita omongkan minggu lalu tentang 6 sistem filsafat, itu masing-masing sistem itu panjang dan luar biasa. Itulah Hinduisme. Cuma hari ini kita lihat, kita sasar, kita jupili kita ngemil dikit-dikit lah. Apa jupili itu bahasa Indonesianya apa? Kalau ada makanan banyak terus kita cuil dikit-dikit gitu. Nah, kita nidili pada Jawa nidili. Oke, kalau ada waktu nanti kita ulang lagi di timur. Nanti setelah timur ini kita ke barat. Mungkin saya buka dengan filsafat ketuhanan, cuma yang versi barat. Karena di timur kita kenal banyak sekali gaya kebertuhanan timur. Nanti kita masuk ke barat, filsafat ketuhanan kayak gimana setelah sesi timur India selesai. Setelah itu balik ke timur lagi. Saya tidak tahu Jepang apa Persia. Setelah itu ke barat lagi, entah dengan tema apa. Jadi skenario kita tidak ada akhirnya. Ngaji filsafat panjang ini nanti. Sak kuatmu dan sak kuatku, gitu aja ya. Bismillah. Kita mulai jupili Hinduisme ya. Tak ulang satu materi yang minggu lalu, bahwa Hindu sebagai sebuah sistem berpikir, sistem religi, bahkan sistem sosial, itu ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan orang-orang Hindu sendiri tidak menganggap mereka punya agama Hindu, karena istilah Hindu itu dari luar. Biasanya mereka lebih suka disebut agama Weda. Dan agama Weda itu sangat variatif. Semua sistem religi yang menjadikan Weda sebagai rujukannya nanti masuk kategori agama Weda yang kita sebut agama Hindu. Termasuk Bali. Bali itu kan sebenarnya agamanya namanya Tirta, tapi karena referensinya adalah Weda, dia juga disebut Hindu Bali. Apa Bali ya? Kita ngomongnya Bali apa Bali ya? Bali ndak enak, ndak mantep. Hindu Bali. Koncone Bantul dan Bandung. Ya, orang Jawa itu kalau Bali gitu kurang ampuh. Nah, seperti saya bilang minggu lalu, istilah Hindu itu sebutan untuk orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai Indus. Makanya orang-orangnya disebut orang Hindu. Sungai Indus itu ya kalau di masa kuno disebut sungai Sindhu. Yang pertama kali menyebut orang Hindu itu orang-orang Persia. Dan orang-orang Persia itu nanti antara lain termasuk di awal-awal kelompok Arya, itu juga orang-orang Persia.
Jadi ini sudah kita jelaskan panjang lebar minggu lalu. Sungainya namanya Indus, yang terus disebut Sindhu. Para pendatang di sana menyebutnya Hindu, sehingga wilayahnya disebut Hindustan. Orang-orangnya disebut orang Hindu, orang Hindi, dan agamanya disebut agama Hindu. Itu secara akademis. Orang sana sendiri mungkin lebih suka disebut agama Weda. Nah, itu sangkan barannya di situ. Makanya kadang-kadang kita harus lihat konteks kalau berhadapan ini orang ini agak sensitif enggak. Kadang-kadang karena istilah Hindu itu sama kayak istilah Indonesia oleh orang Malaysia disebut Indon. Itu kan kamu enggak terima. Ya, kayak orang Tiongkok disebut Cina. Maka kita harus agak lihat konteks dikit. Kalau memang lebih enak disebut Weda, ya kita sebut aja agama Weda. Oke. Sejak tadi mati ya. Ya semoga kalian kedengaran. Oke, kita lihat Hindu agama paling tua dalam sejarah yang dikenal. Sistem religi paling tua karena dia sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Kalau hari ini populasinya itu paling besar India, terus Nepal, terus Bangladesh, Indonesia ranking 4, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Amerika, Afrika Selatan, dan Myanmar. Itu jumlahnya silakan dijumlah sendiri yang ngerti matematika, daripada kita capek-capek jumlah malam ini. Jadi masih banyak pengikutnya. Agama paling tua tapi pengikutnya masih banyak. Sekarang saya harus pakai kacamata. Kalau lihat di sini nggak, di situ bisa, di sini nggak bisa. Sudah mulai jadi sufi, jadi plus. Sufi plus itu kan harus dijauhkan gini, jadi disuruh menjauh dikit dari dunia. Jadi makanya kacamatanya harus plus. Kalau min kan disuruh mendekat. Oke. Ini rukun imannya Hindu. Malam ini kita ngomong 5 ini aja. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma, Samsara, yang bentuknya adalah reinkarnasi, dan yang terakhir moksa. Itu syahadatnya orang Hindu 5 itu. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma Pala, Samsara, moksa. Ini rukun imannya. Nanti kita lihat satu-satu. Kalau Brahman itu mungkin di Islam itulah Tuhan, Atman itu Tuhan kecil, jiwa manusia. Karma itu kausalitas hukum alam. Kemudian samsara, reinkarnasi, itu kausalitas di level rohani. Dan yang terakhir puncaknya adalah moksa. Kalau moksa adalah kebebasan rohani. Meskipun kalau di cerita-cerita wayang Jawa, moksa itu hilang sak badan-badannya. Tapi sebenarnya moksa itu bukan hilang sak badan-badannya. Itu persis kayak sufi yang mengalami ittihad, hulul, wahdatul wujud, dan yang sejenis itu. Cuma kalau di sana disebut moksa. Di cerita-cerita Jawa banyak kan raja-raja yang atau brahmana-brahmana yang ilmunya sudah puncak terus mengalami moksa. Oke, malam ini kita ngomong 5 ini. Brahman, Atman, Karma Pala, Samsara, reinkarnasi, dan moksa. Insya Allah mungkin teman-teman pernah dengar dikit-dikit istilah-istilah itu, meskipun nggak pernah secara serius mempelajari. Ya karena diakui atau enggak, tingkat daya ingin tahu, saya pernah baca di internet itu orang Indonesia itu tergolong rendah. Jadi daya, kalau bahasa filsafatnya curiosity, rasa ingin tahu, itu tergolong rendah.
Cara berpikirnya cenderung dangkal. Jadi kalau sama gosip seneng luar biasa, tapi kalau diajak mikir malas. Ya kan, lebih suka hal-hal yang bombastis. Nah itu saya baca di internet gitu. Oke, yang paling ranking 1 daya ingin tahunya kalau Asia, Cina. Terus Persia. Makanya Cina itu kalau ada HP baru, barang baru dari barat itu dia ingin tahu luar biasa dan terus bisa niru. Terus dia bisa, kalau cuma gini aku bisa bikin dengan harga lebih rendah. Wah itu Cina. Nah, daya ingin tahunya tinggi. Kalau kamu kan ada produk baru, berlomba-lomba beli. Nah, kalau Cina berlomba-lomba dipelajari terus dipalsu. Itu pinternya mereka. Kalau kita tergolong rendah. Kamu tiap hari mungkin dengar, lihat TV, dengar macam-macam, baca macam-macam, tapi karena daya ingin tahunya rendah, pengetahuanmu itu hanya sampai di tampilannya, nggak sampai ke dalam tentang apa saja. Kamu lihat Haji Lulung gegeran sama Ahok gara-gara e-budgeting. Ayo, berapa persen di sini yang tertarik janjane e-budgeting itu sistem yang kayak gimana sih? Ngertimu kan cuma APBD terus dipampang di internet gitu aja kan. Kamu nggak pernah pengen tahu bener janjane itu kayak gimana. Kok ada kunci-kuncinya segala, kok ada di lock segala, kok ada itu kan. Kamu nggak pernah pengen ngejar itu. Kamu ngertilah bahwa di Indonesia ini ada jaringan orang-orang yang pengen masuk ISIS. Titik. Tapi kamu nggak pernah ngejar kok iso ya. Kira-kira itu lewat apa? Islam bagian mana di Indonesia yang mengizinkan itu, terus dan seterusnya. Dan kamu nggak pengen tahu lagi. Pokoknya ada orang Indonesia yang kesana masuk ISIS. Nah, itu curiosity. Jangan salah, nasib akademikmu kalau memang ingin bergumul di dunia akademik ditentukan di rasa ingin tahumu. Kalau enggak, hasilnya copy paste atau ngutip dan merujuk dan meniru orang lain. Kreativitasnya rendah. Maka saran saya, pertanyakan apapun. Kamu tadi dibilangin sama Takmir bahwa LCD-nya rusak. Kamu pengen tahu nggak rusak apanya? Enggak kan? Alah wis rusak ya rusak, sesuk kan ditandake beres kan. Kamu enggak pengen tahu. Jadi pokoknya terima dadi wis gitu aja kan. Oke, bismillah. Kita mulai dari Brahman. Yang sudah ngerti Islam sedikit banyak akan lebih gampang menyerap Hinduisme. Makanya itu yang minggu lalu saya sebut passing over. Kadang-kadang milik kita itu bisa dipahami lebih jelas pakai kacamata orang lain. Perhatikan ya, kadang-kadang orang yang bisa komentari kamu cakep apa mbak, enggak, itu kan di luar, bukan di dalam. Orang yang enggak kenal sama sekali kamu, begitu lihat kamu, wah cakep sekali, itu biasanya lebih jujur daripada teman-teman dekatmu, saudara-saudaramu, apalagi bapak ibumu. Ya kan? Jadi kita sekali sini passing over untuk dengan kacamata yang berbeda lihat ajaran kita mungkin lebih mencerahkan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang seperti Hussein Nasr, Fritjof Swan dan kawan-kawan. Termasuk di ini konsep Brahman. Ya kan? Brahman ini, iya, kalau di kita Tuhan. Kalau di Hindu masih ada sosoknya, meskipun nanti aliran tertentu sudah nggak ada sosoknya. Nanti kalau di Buddha nggak ada sosoknya sama sekali. Tapi yang jelas Brahman itu persis, kalau ada yang ngerti sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna itu plek ada di situ semua. Kekal, imanen, tak terbatas, awal, akhir, menguasai bentuk, ruang, waktu, energi, dan segala isi di dalamnya itu Brahman. Dia punya tangan, punya kaki, punya mata. Itu tak ambil dari Bhagavad Gita. Sabdanya Krishna pada Arjuna waktu perang Mahabharata. Itu kisah simbolik sebenarnya. Jadi orang Hindu itu ngajinya Bhagavad Gita, meskipun kitab sucinya yang utama ada 3, Veda, kemudian Upanishad, dan Bhagavad Gita.
Nah, yang Gita ini biasanya yang dipakai untuk ngaji. Jadi kalau biasanya ada orang Hindu kok lihat film-film Hindu kok ada ngajinya, itu biasanya ngaji Gita ini. Gita itu ya Bhagavad Gita, yang diambil dari kisah Mahabharata. Jadi yang tebalnya segini, cuma ngomongnya di detik-detik perang mau dimulai. Jadi kalau di Mahabharata itu enggak, orang melihatnya Krishna sama Arjuna itu cuma ngomong sebentar, tapi sebentar itu jadi jilid yang tebal sekali tentang hakikat hidup dan kehidupan. Ya nanti mungkin next time kita ketemulah dengan Bhagavad Gita sedikit untuk ngomong tentang filsafat perangnya. Karena tren baru hari ini yang bisa menyaingi filsafat perangnya Sun Tzu itu Bhagavad Gita, termasuk filsafat bisnis. Hari ini banyak orang bisnis yang lebih suka pakai Gita daripada pakai Sun Tzu. Nanti kita lihat ada istimewanya apa. Brahman tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Intinya kayak katanya Otto di fenomenologi, Rudolf Otto, bahwa dia adalah sesuatu yang mysterium tremendum et fascinatum. Misterius, menggentarkan, bikin takut, tapi sekaligus mempesona. Khas ya. Sesuatu yang misterius, jadi susah sekali dipahami, tapi menggentarkan, bikin orang takut sekaligus gentar. Itu kan agak merasa kecil di depannya, tapi sekaligus mempesona. Mempesona itu kan berarti kamu ingin mendekat. Oh, itu kan kontradiksi luar biasa. Dipahami susah, bikin kamu gentar, tapi kamu jatuh cinta, terpesona dan ingin mendekat. Itu Brahman, itu Allah, itu Roh Kudus kalau di Kristen, itu Buddha kalau minggu depan kita ngomong Buddhisme. Jadi sesuatu yang dideskripsikan nggak bisa. Mysterium tremendum fascinatum itu kan manifestasi batin kita ketika kita berhadapan dengan itu. Kalau kamu belum pernah merasakan itu, saya sejak kecil Islam Pak, tapi Allah itu nggak pernah bikin aku pingin tahu misteri, nggak pernah bikin aku tergetar, dan nggak pernah bikin aku terpesona. Yang saya pahami, Allah itu bikin saya capek karena nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh haji. Nah, berarti kamu belum kenal dia. Dan itu nanti yang diserang habis-habisan oleh Hinduisme. Keberagamaan model tidak sadar. Itu sebenarnya kita alami tiap hari. Kita lahir nggak sadar, kita hidup juga nggak sadar, kita ngapain aja nggak sadar, nggak tahu tujuannya apa hidup. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Kita lahir dulu kan nggak merancang juga, tiba-tiba lahir, nggak sadar. Terus kita jalani juga nggak sadar. Kita melakukan apa aja juga secara nggak sadar. Bahkan ngaji malam ini mungkin kamu entah sadar entah nggak juga. Kamu nggak jelas kenapa sih kamu harus ngaji, ngapain kamu harus ngaji, arahnya kemana kamu harus ngaji. Ya itu berarti tidak sadar. Saya ada teman yang mantan mahasiswaku sih sebenarnya, yang S1-nya aja 4 jurusan. Ya kan? Itu belum apa-apa. S2-nya 8 jurusan. S3-nya 2 jurusan. Lu harus ngopo kuwi kira-kira? Ya kan? Apa sih yang dia inginkan misalnya? Kalau kamu tanya, kamu sendiri kan juga gitu. Kamu melakukan apa aja kadang-kadang kan juga nggak sadar. Ngapain sih kamu ngambil jurusan itu, kuliah di situ? Bahkan kamu muslim aja hari ini kalau tak tanya kenapa sih kamu masih muslim, sadar nggak sih kamu itu muslim loh? Mungkin jawabanmu juga masih ngambang. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Ketidaktahuan yang berujung ketidaksadaran.
Karena nggak sadar, maka kamu nggak naik kelas. Karena nggak naik kelas, ya kamu ngulang terus di kelasmu, nggak lulus-lulus. Itu kan yang disebut lahir kembali, lahir kembali. Lah kamu nggak naik kelas, ya tetap di kelas yang sama. Lulus itu kan muksa itu, ya kan? S1 sampai 8 tahun, ya ngulang terus kan. Nggak lulus-lulus kamu berarti di kelas itu. Hidup juga begitu. Kalau kualitasnya nggak lebih bagus dari hidupmu yang dulu, katanya orang Hindu, ya kamu tetap di kelas yang sama, muter terus, nggak ada habis-habisnya. Dan itulah samsara. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sengsara. Sebenarnya kamu itu sengsara loh, meskipun kamu punya motor, HP-mu bagus, IP-mu bagus, tapi kamu memburit terus di situ. Jadi hidupmu kamu ulang-ulang di situ terus, nggak naik-naik kelas. Ya benar kamu sukses, benar kamu mungkin jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, tapi kamu kualitas hidupmu sama, nggak naik. Nah itu nanti antara lain problemnya Hinduisme. Yang pertama Brahman. Brahman meliputi segala sesuatu. Nanti kalau di Jawa sosoknya Brahman diterjemahkan jadi namanya kasunyatan. Dia ada di mana-mana. Maka segala realita, segala fenomena itu sebenarnya manifestasinya dia, menunjukkan bahwa dia hadir. Kita ngaji di sini malam ini menunjukkan bahwa dia hadir. Kita nggak jadi di masjid sana menunjukkan bahwa dia terlibat. Kita terpaksa harus ngotong-ngotong teh ke sini padahal panas itu kan kasunyatan juga. Ada hal-hal yang menyeret kita, yang membawa kita dalam satu skenario besar, yang kita ada di skenario besar itu, itulah kasunyatan. Dan di balik kasunyatan itu, itulah Brahman. Kalau bahasa Qur'annya wallahu bikulli syai'im muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu, ada di mana-mana, dalam kondisi apapun, dengan model apapun, termasuk yang jelek-jelek. Nanti Hindu punya penjelasan yang khas tentang yang jelek-jelek. Oke ya, itu Brahman. Yang kedua Atman. Atman itu bagian kecil dari Brahman yang ada di setiap makhluk hidup. Itu namanya Atman, termasuk dalam diri manusia. Kita menyebutnya jiwa. Bahasa sananya jiwatman. Ya, pokoknya burine tiga iman ini. Koncone Superman sama Batman ini. Oke. Jadi ada Brahman, ada Atman. Lawannya Atman itu fisik. Jadi tubuh kita ini hardware-nya, software-nya itu Atman. Mata fisik ini kalau nggak ada Atman, dia nggak akan bisa melihat. Yang bisa melihat karena dia punya daya jiwa, namanya daya melihat. Daya melihat itu tidak sama dan sebangun dengan mata. Orang meninggal itu mungkin matanya masih bisa dipakai loh kalau dipindah ke orang yang masih hidup, misalnya dicangkokkan. Bahkan jantung aja bisa dicangkokkan. Kalau orangnya sudah meninggal, jantungnya dicangkokkan. Karena dia memang benda. Cuma dia tidak punya daya apa-apa. Yang punya daya adalah kalau Atman masih ada di situ, maka mata punya daya melihat, telinga punya daya mendengar, hidung punya daya mencium apa membau kalau hidung. Hidung punya daya membau, mulut punya daya mulut daya apa? Lidah, mulut. Lidah punya daya mengecap.
Lidahnya tetap sama, tapi kalau atmannya pergi ya lidahnya nggak bisa apa-apa. Dikasih sate pun dia nggak seneng, nggak ketawa-ketawa. Wong sudah nggak bisa apa-apa. Gitu. Sudah mati rasa, ditinggalkan oleh atman. Oke, jadi gampang-gampangannya itu. Gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jadi Brahman itu mataharinya, Atman itu cahayanya. Konsep ini sama persis dengan yang dikembangkan oleh Al-Hallaj dan kawan-kawan, termasuk Suhrawardi dengan filsafat cahayanya. Makanya khazanah kebenaran abadi itu kan yang disebut sanata dharma. Sanata dharma ini kebenaran abadi, kebenaran ruhania, kebenaran spiritual yang ada sejak zaman, kalau kita menyebutnya sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Itulah kebenaran abadi. Dan kebenaran abadi itu nanti antara lain yang diwarisi oleh para filosof besar, para tokoh-tokoh, termasuk dari Hinduisme. Dan kalau di Islam diwarisi antara lain katanya seperti Suhrawardi dan kawan-kawan. Itu nanti yang oleh Syed Hussein Nasir disebut Saintia Sakra, pengetahuan suci. Sayangnya pengetahuan suci ini disekulerkan, dimaterialkan oleh Barat, sehingga jadi rusak. Padahal nanti kalau kalian jelajahi khazanah itu, tokoh-tokoh di kelompok ini bilang, dulu sudah pernah orang menguasai sains sakra ini secara utuh menyeluruh termasuk dalam urusan materi, tapi terus mereka nyeleweng ke arah materi saja sehingga peradabannya hancur. Itu yang terjadi dengan peradaban-peradaban besar Sumeria, Babilonia, dan juga Atlantis yang hilang. Dan gaya itu sekarang diulangi lagi oleh orang-orang modern. Jadi kehilangan khazanah. Bahkan di salah satu buku yang saya baca ada yang bilang bahwa pengetahuan suci termasuk tentang materi itu dikuasai oleh beberapa orang-orang suci. Nah, kalau di Islam menyebutnya beberapa wali yang tersembunyi. Dan hari ini pengetahuan itu nggak diobral secara gratis, dikeluarkan satu-satu aja sesuai kepentingannya manusia. Karena kalau tiba-tiba dikeluarkan semua, nasibnya kayak Atlantis, nasibnya kayak cuma satu-satu pun karena dunia ini sudah tua, ya sudah banyak keluarnya. Jadi tinggal ditunggu akhirnya akan ada siklus. Nah itu cari sendiri di khazanah-khazanah spiritual. Termasuk yang punya referensi agak bagus tentang yang gini-gini, aliran, kalau di Persia aliran Bahai. Atau cari di tasawuf falsafi yang tertarik. Cuma yang enggak apa-apa karena isinya bulet. Iya. Nah, cuplikan kecilnya dari Sanata Dharma itu nanti ada di Hindu. Makanya di sebelah ada kampus Sanata Dharma. Itu sebenarnya yang punya harusnya Hindu, harusnya kampus Hindu itu. Harusnya, cuma dipakai ya enggak apa-apa. Wong cuma istilah. Sanata Dharma itu kan istilah yang sejajar dengan filsafat perennial, istilah yang sejajar dengan tadi Saintia Sakra, istilah yang sejajar dengan tradisi primordial, istilah yang sejajar dengan kebenaran abadi. Jadi tidak apa-apa kamu bikin lembaga baru dengan nama yang ya berbeda padahal maksudnya sama. Oke. Itu Atman. Nah, Atman ini kan intinya hidup manusia. Hanya saja banyak orang yang jalannya kebalik. Harusnya orang itu berjalan ke dalam, menemukan hakikat dirinya dalam Atman. Tapi kebanyakan orang kebalik, jalannya keluar, menjauh dari Atman. Itulah yang bikin Allah gemes.
bikin Tuhan, loh kok gitu ya manusia itu. Sudah disuruh ke bumi, sudah diwanti-wanti, sudah dikasih kebenaran abadi. Kamu silahkan ke dunia, tapi nanti balik lagi ke sini loh ya. Jangan lupa dunia itu cuma mampir sebentar. Kalau orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe. Jangan lupakan jalur pulangmu. Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan lupa jalanmu pulang ya. Cuma manusia selalu begitu. Begitu Nabi Adam mengasih ajaran, Nabi Adam tidak lama pergi, dia nyeleweng, sudah lupa sama jalan kembali. Terus sama Allah, karena Allah sayang ke kita, dikasih Nabi lagi, balik lagi. Oh iya, dulu yang benar yang itu, balik. Mungkin zaman Nabi Nuh, kembali lagi ke jalan yang benar. Nabi Nuh nggak ada, nggak lama, terus melenceng lagi, dikasih Nabi lagi, terus gitu. Ya kan? Itu kan lama-lama Allah jengkel. Sudahlah, ini yang terakhir, Muhammad. Ya kan? Dah tak kasih Muhammad yang terakhir, ini puncaknya, wis pol. Kalau masih melenceng juga ya hancur-hancuran lah pokoknya. Kiamat sudah kan. Makanya Nabi bilang ya, ini era-era terakhir ini. Nah, agama, utusan, kemudian ajaran Nabi, itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman, dari yang di atas, biar kita menemukan yang esensi, menemukan Atman. Kalau di Hindu jalannya ada 4. Yang pertama, jnana yoga, jalan pengetahuan. Kalau kamu merasa kapasitas akalmu memadai, ambil jalur ini. Berpikir lewat jalur filsafat. Jalur pengetahuan inilah nanti yang kalau di dunia tasawuf disebut makrifat. Kalian kan selama ini bertanya-tanya, lah kok bisa ya puncaknya peribadatan kok malah makrifat? Makrifat itu kan pengetahuan. Karena memang ada jalur pengetahuan, jnana yoga. Cuma ya tidak semata-mata tahu. Tahu yang dalam tanda petik berkonotasi sadar. Dengan tahu terus kamu sadar, oh ya berarti aku ini hanya bagian kecil dari Brahman yang besar. Bahwa aku ini hamba, bahwa aku ini tidak penting, aku ini tidak ada, yang pasti ada hanya Allah. Itu kan tahu sekaligus sadar. Banyak kan yang tahu tapi nggak sadar. Kayak mungkin kalian kan banyak di kepalamu informasi tentang yang baik, yang bagus, yang indah ya, tapi kan nggak bisa jalan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu belum sadar. Kamu tahu kan kalau tahajud itu bagus, indah, misalnya. Kenapa nggak jalan? Ada yang masih rajin tahajud? Nggak ada ya. Dari wajahnya kelihatan. Ayo. Oke. Tahu, tapi kenapa nggak bisa jalan? Kamu belum sadar. Jadi tahu tidak berkorelasi dengan sadar. Jnana yoga itu tahu yang terus jadi sadar orang dan terlibat dengan kesadarannya. Saya sering bilang bahwa kalau sekedar informasi baik buruk di kepalamu sudah lengkap, yang belum adalah kesadaranmu untuk melakukan yang kamu tahu baik dan menjauhi yang kamu tahu jelek. Makanya Nabi ngajarin doanya kan arinal haqqo haqqon, tapi itu tidak cukup. Juga warzuqnat tiba'ah. Karena sekedar tahu itu biasanya nggak mengubah apa-apa. Oke, kamu tahu kan kalau download video dan nonton video yang gitu-gitu jelek? Iya, tahu pasti, nggak perlu tak nasihati, mesti tahu. Tapi kenapa kok ndak jalan pengetahuanmu itu? Ya karena kesadarannya belum keluar. Nah, kesadaran itu bisa dikejar lewat pengetahuan kalau memang kapasitasmu cukup.
Namanya Jnana Yoga. Yaitu nanti persis kayak di Sufi, kenali dirimu, pahami posisimu di hadapan Allah, pahami posisimu dalam hidup ini, hubunganmu dengan alam. Kalau sudah ngerti itu, kamu akan sadar bahwa semua yang di sekelilingmu itu tidak penting, sifatnya ilusif. Yang inti adalah Atman tadi, dalam rangka menemukan kesejatian, yaitu Brahman. Itu Jnana Yoga. Untuk menemukan pengetahuan lewat Atman, jalurnya 3. Yang pertama mendengar, yang ketiga berpikir, yang kedua berpikir, yang ketiga pengalian. Pengalian itu kalau di bahasa filsafat kan semacam proyeksi. Jadi, atau secara logis itu berpikir dalam corak analogis. Kalau mendengar jelas, kayak ngaji ini kan kamu cuma mendengar. Itu juga termasuk laku dalam Jnana Yoga. Jadi mendengarkan terus sadar, iya ya. Nah, waktu ustadznya ngomong terus kamu mantuk-mantuk, astagfirullah, aku kok kayak gitu ya. Itu kan laku juga loh, jangan salah. Meskipun sudah keluar yang balik aslinya. Tapi kan lumayan ada yang disentuh oleh ustadzmu. Nah, itu mendengar, dia jadi laku. Ada baiknya orang-orang yang gampang menyentuhmu, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang gampang nyenggol kamu, bolak-balik kamu dengarkan senggolannya biar kamu ingat terus. Entah ustadz siapa, guru siapa yang menurut kamu orang ini bisa menyentuh. Mungkin di TV boleh, nggak di TV boleh, atau buku juga boleh, atau tokoh siapa juga boleh. Nggak usah apatis ala ustadz di TV itu ustadz abal-abal semua apa. Ya nggak usah gitu. Sopo ngerti dari yang abal-abal itu kamu dapat sesuatu yang luar biasa, kan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak cocok, tapi jangan menjelek-jelekkan. Tradisi kita kan sering gitu. Kalau nggak cocok terus dijelek-jelekkan. Biasa aja, orang nggak suka, orang nggak cocok, tapi jadi nggak biasa kalau kamu terus menjelek-jelekkan. Nah, mendengar, ya kan? Kalau bahasa Qur'annya mau'idhah hasanah. Jadi ada level yang memang harus dikasih mau'idhah hasanah. Yang kedua, ini yang sangat cerdas, jalurnya para filosof, kontemplasi, berpikir sendiri, muhasabah, tafakkur. Jalur kedua. Yang ketiga, pengalihan. Pengalihan itu semacam hikmah, berpikir analogis, memahami diri dari berbagai perspektif. Mendengar, berpikir, pengalihan. Kenapa harus ada yang ketiga disebut? Karena kadang-kadang kita siap yang kedua tapi nggak siap yang ketiga. Kamu siap memahami dirimu dari perspektif dirimu sendiri, tapi dari perspektif orang yang tidak suka kamu nggak siap. Begitu ada orang ngeritik kamu misalnya, kamu sekarang kok alay sih, lebay banget kalau ngomong, wah kamu mesti marah kan? Nggak siap kamu dibilangin gitu. Berpikir pengalihan itu, kamu coba, seandainya aku kok bisa ya dia ngomong aku lebay, itu coba deh dari perspektifnya dia. Oh, jangan-jangan memang aku lebay. Itu berpikir semacam analogis, ngambil multi perspektif untuk memahami dirimu. Karena selama ini kamu memahami dirimu itu mono, stereo aja enggak. Ya kan? Rata-rata orang agak egois, merasa dirinya paling bagus, paling benar, paling sip, paling pas. Dan kamu merasa yang tahu aku kan aku, Pak, mesti gitu. Jadi stereo aja enggak. Padahal harus poliponik. Jadi harus multi perspektif dong. Jangan satu, biar tampak lebih jelas dirimu itu siapa. Kamu kadang-kadang juga keliru, kamu kadang-kadang juga ndak pas, kamu kadang-kadang juga tersesat. Wong kita manusia biasa. Tapi kamu nggak siap kalau dengar orang bilang kamu sesat.
Begitu kamu dibilang bid'ah, darah tinggimu naik. Langsung kurang ajar aku dibilang bid'ah. Pernah gak kamu bilang bid'ah terus jangan-jangan memang bid'ah, ya coba sih tak belajar lagi kan. Tapi kan enggak kan, begitu dibilang bid'ah kamu langsung marah. Begitu dibilang tradisional kamu langsung marah. Begitu dibilang garis keras kamu langsung sungunya keluar. Begitu dibilang, kita selalu begitu, tidak siap dengan perspektif yang berbeda. Maka pengetahuan kita tentang diri kita jadinya nggak sempurna. Jenane yoga, kita pahami hakikat diri kita lewat jalur pengetahuan. Kita buka lebar-lebar, sebenarnya aku itu siapa, mau kemana, kenapa kok sekarang aku ada di sini. Itu pertanyaan besar yang mungkin sampai tua kamu akan sibuk jawabnya. Karena nggak sembarangan orang bisa nemu jawabannya. 3 pertanyaan besar ini, kalau kamu gagal menjawabnya, katanya orang Hindu, besok kamu akan lahir kembali untuk mencari jawaban pertanyaan yang sama. Iya, dan akan terus gitu. Itu yang tadi tak sebut, kamu tidak naik kelas. Levelmu masih level itu terus. Kalau kamu bilang, tapi besok kan kita masuk surga neraka Pak, katanya orang Hindu, surga neraka itu transit sementara. Nggak ada pentingnya Allah nyiksa kamu sampai akhir, nggak ada batasnya. Atau ngasih seneng-seneng kamu sampai akhir, nggak ada batasnya. Karena hakikat kita adalah Allah itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wow, itu panjang memahami ini pakai Islam. Jadi dari Hindu campur karo Islam ini ngomongnya. Nggak apa-apa, itu kan perspektif. Tak bilang tadi passing over. Jadi temukan Atman kalau kamu sanggup lewat Jnana Yoga. Mungkin kalau kalian yang mahasiswa mungkin bisa ke level ini. Tapi mahasiswa yang serius tapi. Ya kan banyak mahasiswa di sini yang penting untuk nilai lulus S2. Kalau ada beasiswa ya S3, kalau nggak ada ya cari kerjaan dulu, terus kawin, punya anak, terus nggak mikir apa-apa selain gimana caranya anaknya bisa terjamin hidupnya, sekolah yang pinter, terus anaknya juga mikirnya gitu lagi, jadi bulet. Ya kan? Kamu mikirnya sudah lah Pak, biar aja saya jadi orang kecil, yang penting anakku sukses. Anakmu ya mikirin ngono. Nanti akhirnya semuanya nggak naik kelas. Oke. Itu Jnana Yoga. Jalan kedua, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ini mungkin mereka yang merasa bahwa jalur pikiran susah menemukan yang sejati, karena pikiran sering trik, pikiran mudah terkontaminasi. Jalan yang paling gampang adalah lewat jalur cinta. Ini yang agak susah. Tidak perlu dijelaskan cinta itu apa, tapi kalian pasti punya karakter dan kualitas yang namanya cinta dengan intensitas masing-masing dalam berbagai konteks kehidupanmu. Kamu sama orang tua, di situ ada relasi cinta. Mungkin levelnya agak tinggi. Saya punya HP, HP ini tak cintai. Kalau tiba-tiba hilang aku ya nangis. Itu kan berarti ada level cinta tertentuku pada HP, pada laptopku, pada temanku, pada apapun. Itu kan level-level cinta. Jadi pingin ketemu Tuhan, pingin ketemu Atman, itu juga bisa lewat jalur cinta. Caranya gimana? Tidak mikir diri kita. Cinta itu kan biasanya orang membuang egonya demi dia yang dicintai. Berhadapan dengan Tuhan juga begitu. Nggak perlu nawar, nggak perlu dipikir-pikir. Allah nyuruh kita sepertiga malam, Allah nunggu kita, nggak usah dipikir. Tapi itu kan sunnah Pak. Sunnah itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Itu masih perhitungan. Cinta itu tidak ngitung-ngitung. Kayak kamu kalau punya pacar itu kan, kamu nggak ngitung kan. Habis neraktir kan sudah, yang penting seneng aja bisa neraktir. Kamu kan nggak mikir. Pulang terus ditulis hari ini 25.000.
Nah, misalnya kamu kan nggak mikir itu. Kalau masih ada itu, masih perhitungan, masih dagang, belum cinta. Kalau cinta nggak mikir itu, nggak mikir balasan. Masa 25.000 cuma dapat gandengan toh, nggak seru ya. Misalnya, loh, itu namanya dagang. Jadi kalau cinta nggak mikir ke sana. Kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya. Oke. Ya harus badi sidik-sidik. Jadi memuja Tuhan dengan segenap kemampuan, tapi tulus. Makanya kalau di Islam ya ikhlas. Nyawanya cinta itu keikhlasan. Yang bahasa Indonesianya adalah ketulusan. Manifestasinya kalau yang di Hinduisme, yang di Bhakti Yoga, itu yang pertama mencintai Tuhan dengan setulus hati. Yang kedua mencintai dalam kehidupan. Maksudnya apa? Hidup kita modusnya harus modus cinta terhadap apapun. Yang ketiga mencintai dia, mencintai hal lain karena dia. Dan yang keempat mencintai dia tanpa pamrih. Tulus itu awalnya, tanpa pamrih itu akhirnya. Di awal tulus itu berarti bersih, dan di akhir tanpa pamrih berarti tidak ingin imbalan apa-apa selain keridhaan yang dicintai. Asal engkau rela, cukup sudah. Itu kalau dalam agama. Asal Allah ridho, makanya kan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Asal kamu ridho ya Allah, aku ngantuk-ngantuk tak belain sholat, ndak apa-apa wis. Capek-capek tak antar jemput, ndak apa-apa wis. Kan gitu. Asal pacarnya seneng, asal Allah ridho. Nah, memuja ke atas, tapi secara horizontal modusnya juga harus modus cinta. Modus cinta itu ya hidupmu berhadapan dengan apapun, kalau bisa landasannya cinta. Kalau hari ini itu landasan paling ketara kan landasannya ekonomi, untung rugi. Kamu mikir kamu dapat apa sih? Berapa yang kamu berikan dan berapa yang kamu dapat. Kalau itu bukan cinta. Cinta itu kamu tulus berikan semampu yang kamu berikan. Ada balasannya atau tidak ada balasannya nggak masalah. Kalau Allah nyuruh sholat jamaah karena kamu cinta padanya yang nyuruh kamu sholat jamaah, nggak usah mikir 27 apa 26 apa 25. Itu cinta. Kan kamu sering kan negosiasi sama Allah gitu. Ya Allah, wah, wiridan aja kan kamu pakai tasbih 33 pas 33. Emangnya kalau dibonusi 1-2 apa enggak bisa? Sudah pas Pak, itu sudah enggak bisa ditawar. Ya kan? Ada enggak yang kemana-mana bawa tasbih cetekan itu yang ada itu? Subhanallah, subhanallah 2.200, kurang 250 lagi. Tapi sambil wiritan, sambil nonton TV, sambil ngapain, ya tidak nyambung. Kehilangan gunanya wirid. Oke. Makanya di situ disebut ada 3 cara, ada 3 pendekatan untuk mencintai Allah. Yang pertama apa? Japam, bahasa sananya. Nanti kalau di Jawa terus jadi jopo, montro. Di Islam namanya wirid. Apa sih fungsinya wirid? Internalisasi, mengenali Tuhan yang ada dalam dirimu, maka kamu panggil terus. Makanya kadang-kadang, maka di Islam kan kamu disuruh berdoa sesuai Asmaul Husna, sesuai kebutuhanmu. Kalau ingin membangkitkan jiwa penyayang dalam dirimu, perbanyak ya Rahman, ya Rahim. Dia sudah ada dalam kualitas dirimu. Karena Allah itu bagian
kecilnya ada dalam dirimu, kayak sinarnya matahari yang memancar dari matahari. Japa mantra, wirid, itu menyebut namanya terus menerus. Ya kan? Kalau kamu pengen gagah, ya pengen kuat, ya sebut aja ya Kowi, ya Matin, dan seterusnya. Pengen membangkitkan rahasia-rahasia kelembutan dalam dirimu, ada ya Latif. Maka jangan heran para wali zaman dulu dahsyat luar biasa. Kenapa? Potensi ketuhanannya bangkit, antara lain lewat wirid, meskipun bukan satu-satunya. Japa mantra. Kayak kamu itu loh, kalau sedang jatuh cinta, kalau ada orang nyebut nama pacarmu kan bergetar jantungmu, apalagi sama mantan. Ya kan? Ada getarannya. Kalau bisa, makanya cirinya orang beriman itu kan yang kalau disebut nama Allah, yang wajilat qulubuhum itu kan, hatinya bergetar kalau disebut nama Allah. Kalau sudah gitu levelnya memang sudah level cinta. Tidak akan bergetar hati yang tidak ada cinta. Oke. Terus kalau jalan pertama, jalan yang kedua, belajarlah dari hidupmu sehari-hari. Di sekelilingmu banyak sekali pelajaran cinta. Ada cintanya ayah ibu, ada cintanya suami istri, ada cintanya macam-macam. Belajar aja. Satu-satunya makhluk yang punya pamrih, yang tidak tulus, yang bisa tidak tulus itu manusia. Di luar itu semuanya mengajarkanmu tentang ketulusan, kejujuran, cinta. Kucing itu meskipun dia nggak kamu kasih makan terus nyuri, itu ketika dia nyuri itu dia tulus sedang lapar loh. Tidak pernah kucing sudah kenyang terus nyuri, itu tidak ada. Ketika kalau dia sampai nyuri itu karena memang dia sangat lapar dan kamu yang dekat dia pelit, nggak ngasih makanan. Dia nggak pernah sudah kenyang, tak kerjain orang ini, tak curinya anunya. Nggak ada kayak gitu kucing. Jadi dia selalu tulus, dia selalu, harimau pun gitu. Dia tidak pernah iseng sudah kenyang nyari cemilan saya mengerti banyak. Tidak ada dia. Kenyang ya sudah. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka belajarlah dari semua yang ada di sekelilingmu yang bukan manusia, semuanya mengajarkan cinta. Kecuali yang dirusak sendiri oleh manusia keseimbangannya. Dan risikonya harus ditanggung sendiri. Jalan kedua. Jadi jalan yang pertama itu jalan suluk yang kamu ulang-ulang terus, yang kamu cintai. Yang kedua, belajar dari dunia cinta yang ada di sekelilingmu. Dan yang ketiga, benchmark. Apa benchmark itu? Kalau tadi belajar, kalau ini niru. Ada 3 gaya niru. Yang pertama niru, bersikap seperti orang yang dilindungi pada yang melindungi. Nah ini logikanya adalah logika kebutuhan. Jadi proyeksikan, sadarilah bahwa kamu itu butuh Allah. Maka jalanmu untuk mencintai Allah lebih cepat. Wah kalau nggak ada Allah, kelihatannya nggak mungkin aku masa depanku cerah. Wah kalau nggak ada Allah, susah aku cari istri. Wajahku kayak gini pas-pasan juga, apa-apanya nggak ada yang unggulan. Nah ini kalau nggak ditolong Allah, nggak laku-laku aku ini. Nah butuh kan. Kalau butuh kamu cintanya lebih cepat. Jadi jalan pertama itu, sadarilah bahwa kamu butuh Allah. Sikap orang yang dilindungi pada yang melindungi, orang yang ditolong pada yang ditolong. Kalau kamu sudah merasa aku itu butuh Allah, tidak bisa tanpamu aku hidup ya Allah, itu cepat kamu jatuh cinta pada Allah. Atau jalur kedua, jalur persahabatan, friend, CS sama Allah. Add-lah Allah jadi friend di Facebookmu, di Twittermu, di
Anak, kalau bahasa Jawa, kenapa harus friend? Karena tresno jalaran saka kulino. Kalau kamu tiap hari bareng sama Allah, lama-lama kamu akan jatuh cinta padanya. Karena selama bareng kamu akan lama-lama, oh iya ya, Allah Maha Kuasa sekali, oh Allah Maha Besar sekali. Lama-lama kamu akan jatuh cinta. Jalur kedua. Atau jalur yang ketiga, jalur ketulusan. Jalur ketulusan itu sudahlah, tidak terlalu banyak mikir, tidak terlalu banyak pertimbangan. Pokoknya fitrahku memang mencintai Allah. Seperti ayah pada anaknya atau anak pada ayahnya. Kamu sama bapakmu kan nggak pernah diajari kamu harus sayang bapakmu, tapi otomatis kamu sangat sayang pada ayahmu. Ibumu dulu juga begitu. Waktu melahirkanmu dia nggak pernah ikut kursus ikut ngaji gimana caranya biar sayang anaknya. Otomatis langsung sayang sama anaknya. Ketulusan, jalur yang ketiga. Nah, itu bhakti yoga, jalan cinta. Jadi bisa lewat jnana yoga, bisa lewat bhakti yoga, untuk menemukan esensi. Yang ketiga, karma yoga. Karma yoga ini sebenarnya isinya juga ada yang model bhakti yoga, ada yang model jnana yoga. Cuma yang dilihat adalah menemukan Atman dengan menjalankan fungsi hidupmu sesuai yang sebenarnya. Nanti itu yang disebut dharma. Jadi orang-orang yang aktif, Pak, saya kalau wiritan tidak bisa, sholat malam nggak bisa karena saya sibuk luar biasa, Pak. Kalau siang harus sekolah, kalau malam harus nonton sepak bola, kalau sekolah. Misalnya, orang-orang ini bisa mengambil jalan karma yoga. Karma yoga itu aktivitas apapun yang dia lakukan, orientasinya ke atas. Kalau dalam Islam, pokoknya tak sambungkan Islam terus, wong iki santri kabeh. Santri ngaji filsafat. Kalau dalam Islam, kerja sebagai ibadah itu karma yoga. Kamu ngaji ke sini itu bisa termasuk salah satu karma yoga. Kamu kuliah itu bisa jadi karma yoga. Bahkan kamu dari sini nanti ngangkring, ngopi sama minum di angkringan, itu bisa juga karma yoga. Kalau apa? Orientasinya ke atas. Bukan orientasi ekonomi, bukan orientasi psikologi, bukan karena senang dan tidak senang. Tapi apapun yang kamu lakukan, karena kamu ingat bahwa ada Allah yang ngawasi kamu, ada Allah yang jadi hakikat hidupmu, ada Allah yang harus kamu tuju. Ya tinggal diatur mode niatnya. Misalnya, ngangking Pak, saya minum biar kuat Pak. Kalau kuat kan nanti malam saya bisa bangun Pak, bisa sholat. Oh itu kan jadi ibadah. Saya ngaji filsafat Pak, biar bisa mikir dikit-dikit, biar pengetahuan saya tambah, pemahamanku tentang Allah juga tambah, semakin akrab, semakin cinta pada Dia. Karma yoga. Tinggal kamu modifikasi. Jadi karma yoga itu bisa lewat jalan pengetahuan. Misalnya kayak tadi, pengetahuan mau ditambah, gimana caranya semua pekerjaanmu orientasinya ke Allah, yang bisa nyambung itu kan pengetahuan. Atau lewat bhakti yoga, kamu melakukan apa aja dasarnya cinta pada Allah. Nah, itu bisa lewat karma yoga, bisa lewat jnana yoga. Dan ini lagi-lagi ya, kalau lewat bhakti yoga berarti ya tanpa pamrih, semuanya lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, ini yang dianggap paling berat adalah raja yoga. Ya, ini rajanya laku. Jadi raja yoga ini biasanya dilakukan oleh para sufi. Jadi apa sih yang dilakukan oleh para sufi?
melakukan aktivitas-aktivitas untuk menguji mentalnya, menguji rohaninya, mendidik, melatih sampai ketemu dengan Atman. Kalau di Sufi, uzlah, kemudian semua karakter-karakter menjauhi dunia, menyiksa diri, puasa, itu kan semacamnya, itu kan melatih mental. Dalam rangka apa? Biar semua yang menghambat jalanmu menuju Allah itu minggir. Jadi Sufi-sufi itu kan lakunya gitu, sholat terus menerus, puasa terus menerus, kemudian tidak mau pakai pakaian bagus, rela miskin, milih hidup tidak enak, dan seterusnya. Itu ya raja yoga. Mendisiplinkan diri, melatih diri, kemudian melampaui lapisan-lapisan. Ada fisik, ada mental, ada pikiran, dilampaui semua dengan latihan-latihan tertentu sampai ketemu yang sejati. Itu namanya raja yoga. Biasanya dilakukan oleh para sufi. Kalau di Hindu tahapnya ada 4. Yang pertama, membereskan akhlak. Untuk memasuki raja yoga, moralitasmu harus beres. Tidak membunuh yang kasar, atau yang lebih lembut, tidak membenci. Selama masih banyak kebencian, kamu tidak akan bisa memasuki raja yoga, karena jalanmu akan diblokir oleh kebencianmu. Tidak mencuri, tidak mesum, tidak curang, murni secara batin. Nah, itu yang pikirannya masih ngeres, masih mesum, harus dibersihkan. Jadi tidak akan bisa kamu menempuh jalan itu, tidak akan bisa kalau pikiranmu masih aneh-aneh. Jadi persiapan etisnya, kalau langkah pertama nggak beres, kamu tidak akan sukses ke langkah selanjutnya. Setelah itu baru gerak badan, gerak nafas. Kalau di Islam disebut ibadah. Setelah akhlaknya beres, baru ibadah. Tidak bisa dibalik. Kalau kita sering dibalik, fikihnya dulu, akhlaknya belakangan. Allahu Akbar dulu, mukul-mukul dulu, terus melupakan akhlaknya. Nggak, akhlak dulu beres, baru ibadah. Akhlak itu kan termasuk yang ikhlas tadi, ketulusan tadi. Kalau ini nggak beres, ibadah juga kacau. Akhlak ibadah itu kalau di Hindu termasuk pernafasan yang kalian kenal dengan yoga itu kan. Disuruh duduk bersila, disuruh ngulet, disuruh kepala di bawah, disuruh macam-macam itu. Itu ritual yang harus diawali dari situ. Cuma yoga yang populer kan dipotong yang kedua itu aja, biar perut langsing, biar nggak gampang pusing. Kan itu sekarang yoga itu. Ya itu boleh, cuma itu motong jalur. Harusnya sebelum ke sana harus beres dulu akhlaknya. Kalau itu belum beres, ya nanti nggak ketemu tujuannya, nggak akan nyampe ke raja yoga. Setelah akhlaknya beres, ibadahnya mantep, terus tafakkur. Setelah tafakkur, terus semedi. Semedi itu menggabungkan diri dengan yang sejati. Jadi melenyapkan identitas diri, kemudian membuka diri sehingga Brahman datang. Itu yang kalau di tasawuf ada hulul, ada ittihad. Itu sebenarnya yang puncak dari semedi. Semedi yang sukses, 4 jalan ini kalau sukses, raja yoga ini kalau sukses, hasilnya nanti yang kita sebut moksa. Sebelum 4 ini sukses, orang tidak akan bisa moksa. Jadi ada jnana yoga, ada bhakti yoga, ada
karma yoga, ada raja yoga. Jalur ilmu, jalur cinta, akhlak, jalur kerja, aktivitas, dan yang terakhir jalur latihan mental, raja yoga. 4 jalan itu nanti akan membuat orang menemukan hakikat hidup yang namanya Atman. Yang Atman itu sebenarnya kalau kamu sudah ketemu Atman, otomatis kamu ketemu dengan Brahman. Otomatis kamu menyatu dengan Tuhan. Otomatis kamu ilaihi roji'un. Itu nanti yang oleh, kalau di Sufi, ideologi kayak gini, misalnya di Jawa oleh Sesiti Jenar disebut mati sakjroning urip. Mati di dalam hidup. Jadi ilaihi roji'unnya itu sekarang, meskipun belum mati tapi sudah ketemu dengan Allah. Jadi kenapa? Karena kita dari Allah dan akan kembali ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau ada orang mati kan kita gitu. Nah, kita sudah bisa ilaihi roji'un kalau kita bisa membereskan diri kita sekarang. Tidak usah nunggu besok. Oke, itu versi Raja Yoga. Sekarang kita ngomong karma. Ini syahadat yang ketiga dari Hinduisme. Kalian pasti sudah ngerti karma. Karma pala itu, karma itu perbuatan, pala itu buah atau hasil. Nanti istilah pala ini diadopsi ke bahasa Indonesia jadi pahala. Pahala itu sebenarnya hasil. Kalau kamu rajin, pahalamu adalah IP-mu tinggi, itu pahala. Kalau kamu kerja serius, kamu akan kaya, itu pahala. Karma pala itu berarti buah dari perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Hati-hati ya. Akan dilakukan itu berarti masih di pikiran. Itu juga ada karmanya. Hati-hati. Jadi pikiran, perbuatan, perkataan, itu semua ada karmanya. Jangan dianggap, Pak itu kan cuma pikiran, saya cuma membayangkan aja loh Pak. Itu ada karmanya juga. Entah nanti ada balasannya apa. Betul. Makanya Al-Quran fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah dan syarran yarah, itu kan di situ. Miskola dzarrat sangat kecil Pak, saya cuma bayangke tok Pak. Ndak tak apa-apain, cuma tak lihat terus tak bayangke. Wow, seandainya itu akan ada balasannya. Entah seperti apa, akan ada balasannya. Kalau yang kita lakukan bagus, ya hasilnya akan bagus, buahnya akan bagus. Tapi kalau jelek, ya buahnya akan jelek. Kalau bayangan pikiranmu yang jelek, yang tidak seharusnya, nanti buahnya juga akan jelek dan tidak seharusnya. Kalau memang itu seberat zarrah, ya nanti karmanya juga seberat zarrah, sangat kecil. Kalau besar, ya karmanya juga sangat besar. Tapi ada orang itu Pak yang juahat mulai lahir sampai mati nggak dibalas-balas, lah dia akan lahir kembali. Tidak ada yang tidak dibalas. Semua akan muter sampai karmamu habis, maka putaran lahir kembali akan terus. Kalau sudah habis ya sudah. Tapi kalau tidak habis-habis ya terus. Kamu lahir kembali jahat lagi, lahir kembali jahat lagi, ya muter. Jadi perhatikan sangat semua aktivitasmu, karena dia akan kembali pada dirimu sendiri. Makanya kalau orang Jawa nyebut ojo kuatir Gusti Allah ora sare. Maksudnya apa? Segala perbuatan meskipun kamu nggak pingin balas, kalau itu jelek akan terbalas dengan sendirinya. Entah kapan, entah dalam kondisi apa, entah seperti apa. Itu karma pala. Kamu merasa Pak saya itu perasaan sejak kecil baik loh Pak, saya nggak pernah jahat sama sekali, kok hidupku susah terus Pak.
Kalau dalam konsep Hinduisme, itu mungkin balasan dari hidupmu sebelumnya. Utang yang harus kamu bayar sekarang. Kalau kamu sabar sekarang, berarti lunas utangmu, kamu bisa naik kelas. Tapi kalau enggak, ya kamu akan mengulang kelas yang sama. Makanya orang selalu nasihat paling dahsyat dan paling susah di jalan itu kan sabar. Sabar le, Gusti Allah ora sare. Itu mungkin tidak cuma berhubungan dengan hidupmu hari ini dan sekarang, tapi hidup dulu dan yang akan datang mungkin juga gitu. Harus diperhatikan. Kalau kamu jahat luar biasa, kamu bisa lahir kembali dengan jahat dan luar biasa. Dan akan terus begitu. Ya syukur-syukur kalau kemarin utangmu 100, di hidup sekarang dibayar 50, besok tinggal 50. Nah, tapi kalau sudah tinggal 50, besok jangan ditambahi lagi. Tapi selesaikan sisanya, jangan malah nambah, nanti balik 100 lagi. Nah itu karma. Kausalitas kalau dalam bahasa filsafat. Sebab akibat. Kalau kamu yang bikin sebab, terimalah akibatnya. Gitu. Makanya di bahasa Indonesia ada istilah tanggung jawab. Jawab itu kan belakangan. Apapun yang kamu lakukan harus berani menanggung jawabannya. Maksudnya apa? Menanggung akibatnya. Tanggung jawab itu kan tanggung akibat. Jangan mau enaknya saja. Gitu kan? Akibatnya juga harus mau kamu tanggung. Nah, kalau di Hindu ada 3 jenis karma pala. Ada sangcita karma pala. Sangcita karma pala itu seperti tak jelaskan tadi, balasan dari kehidupanmu sebelumnya. Ada prarabdha karma pala. Itu balasan kamu baik sekarang dan dibalas sekarang langsung. Kamu jujur sekarang dan kamu sukses sekarang. Itu prarabdha. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala. Kamu baik sekarang tapi balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Kamu jahat sekarang dan balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Jadi hidup kita isinya itu. Oke, terus karma pala saya bilang tadi bolak-balik ada hubungannya dengan reinkarnasi. Kelahiran kembali. Ini nanti yang disebut samsara. Jasad kalau sudah mati hancur, tapi jiwa tidak. Jiwalah nanti yang akan menanggung semuanya. Itu reinkarnasi. Jiwalah nanti yang lahir kembali, masuk ke tubuh yang baru. Dan siklus ini terus sampai tadi puncaknya namanya moksa itu tadi. Kalau sudah moksa berarti jiwa sudah bebas dari keterikatan, sudah bebas dari utang-utang dunia, maka dia bisa bersatu dengan Brahman. Dan yang bisa kayak gini itu manusia. Bahkan dewa atau malaikat pun kalau pengen bersatu dengan Brahman, dia harus turun level. Makanya di cerita-cerita India itu kan banyak yang turun level. Dewa terus jadi manusia, terus naik lagi. Malaikat turun level jadi manusia. Kalau kayak film-film barat itu terus naik lagi. Itu reinkarnasi. Di Quran banyak ayat-ayat yang indikasinya reinkarnasi, cuma nggak perlu saya sebut, nanti rame mesti. Kamu cukup ngerti ini sebagai ideologi Hinduisme. Tapi ada namanya, kalau dunia psikologi modern, ada namanya past life regression. Ini teorinya psikologi. Salah satu cara untuk mengejar kenapa sih orang ini kok depresi, nggak ada sebab apa-apa. Kenapa sih kok orang ini tiba-tiba psikologinya kayak gini. Itu past life regression itu, kalau Freud psikoanalisis kan dibangkitkan bawah sadarnya. Ini tidak sekedar bawah sadar, tapi bawah sadar yang melupakan koleksi pengalaman di kehidupan yang dulu. Itu past life regression. Kamu cari dengan keyword itu, carilah di Google lah. Mungkin kalau kamu ingin tahu lebih jauh seperti apa. Syukur-syukur kamu bisa latihan.
Jadi ada caranya. Mungkin kamu pernah ngalami semacam dejavu, kamu gak pernah ke situ, tapi begitu ke situ, kayaknya kok pernah ke sini ya. Itu bisa dikejar pakai past life regression. Jangan-jangan memang di kehidupanmu yang dulu kamu ada hubungannya dengan tempat itu. Atau ketemu orang, gak pernah sama sekali ketemu orang, begitu ketemu kayak sudah pernah ketemu lama ya sama orang ini, ya di mana ya ndak ketemu. Itu bisa, namanya past life regression. Jadi ada hubungannya dengan kehidupanmu yang dulu. Makanya orang kadang-kadang watak itu terbangun, kalau di teorinya Hinduisme, sebelum, di kehidupan sebelumnya. Orang yang di kehidupan sebelumnya panglima perang, itu pun di kelahirannya kembali jadi apapun dia susah meninggalkan watak aslinya. Oke, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, yang penting mekanismenya seperti itu. Itulah reinkarnasi, kelahiran kembali. Jadi ya mungkin di antara yang ada di sini, mungkin dulunya ada yang mantan panglima perang, apa mantan raja, apa mantan filosof, apa mantan apa, kan siapa saya ngerti. Ya, kalau kamu lihat di YouTube itu, aktivitas past life regression itu orangnya agak dihipnotis biasanya. Terus dia bisa memerankan dirinya sebagaimana kehidupannya di masa lalu. Kalau di masa lalu penyanyi, dia bisa nyanyi, tapi nyanyi gaya dulu. Ada sangat banyak sekarang buku-buku tentang reinkarnasi, ya silahkan kamu baca sendiri. Atau kapan-kapan kita ngomong filsafat ini secara agak khusus. Karena beberapa tokoh sufi di dunia Islam juga menyepakati reinkarnasi. Meskipun mungkin kamu jarang menjelajahi, termasuk Ibnu Arabi. Tapi ada beberapa yang lain yang arahnya menyepakati ini. Tapi kalau di Sunni memang tidak populer. Kalau di Sunni satu tubuh satu jiwa, dan nanti berakhir di surga dan neraka. Ya tidak apa-apa, itu kan percaya tidak percaya kan, akidahnya beda-beda. Oke, kita lanjutkan. Itu Atman. Nah, ini 4 tujuan hidupnya orang Hindu. Yang pertama arta, nanti diserap oleh orang Jawa jadi arto, duit. Yang kedua kama. Kama itu komo, kesenangan fisik, emosi. Yang ketiga dharma, dan puncaknya adalah moksa. Oke, ini tujuan hidup. Tidak perlu munafik, tidak perlu gaya bahwa hidup ini langsung rohani, langsung pengen moksa, ora iso. Ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan bawah belum beres, kamu tidak akan bisa naik ke atas. Paling bawah arta, di atas arta kama, di atas kama dharma, dan puncaknya adalah moksa. Kalau arta itu kepemilikan material, ya kan? Kamu kedinginan, terus kamu butuh baju, maka punyalah kamu baju. Baju kan juga tujuan. Kalau baju aja belum beres, ya kamu tidak bisa sholat dong. Sholat kan nyuruh kamu punya baju, nutup aurat. Pendeta juga butuh baju kan, meskipun bajunya cuma warna kuning aja, ya kan? Rambutnya gundul, emangnya gundul pakai apa kalau nggak pakai gunting pakai? Jadi butuh harta tetap. Dianggap murah apa hidup ini meskipun kamu uzlah. Jadi kepemilikan material, kesenang, meskipun jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kamu akan berhenti pada kesenangan indrawi. Kamu terjebak pada ilusi. Karena materi itu tidak abadi. Materi hanya jadi penunjang. Dia tidak boleh jadi tujuan terakhir, tapi dia harus dilewati. Makanya kalau di Islam, ya kamu harus kaya dulu dong,
baru tidak suka dengan dunia. Kalau duit aja nggak punya, kamu nggak bisa bilang saya nggak suka duit. Ya memang kamu nggak punya. Iya kan? Nggak bisa. Saya Pak sekarang ngambil jarak dengan dunia. Saya harta, saya memang kamu nggak punya. Jadi tidak ada mengambil jarak, otomatis kamu berjarak. Jadi harta harus kamu lewati stasiun ini. Melewati berarti apa? Kamu pernah ngalami terus kamu lampaui. Jadi harus beres dulu hartanya. Ini fisiknya. Mentalnya juga harus beres. Kama, komo, kesenangan, cinta, kepuasan batin. Makanya ada buku yang sangat terkenal zaman itu namanya Kama Sutra. Ya kan? Yang nulis Resi Vatsyayana. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Saya sempat mikir, perlu nggak ya kita ngaji juga kitab ini sekali-sekali. Jangan salah, Kama Sutra yang tentang itu hanya satu bab. Tentang posisi-posisi yang kamu senangi itu. Itu cuma satu bab. Bahkan kelihatannya sekitar bab 2. Kalau bab awal itu pengantar tentang kehidupan, terus ngomong tentang keluarga, bahkan hakikat cinta juga diomong di bab-bab belakang. Ya mungkin karena kamu peduli amat dengan yang itu langsung kamu tonton gambar-gambarnya. Ya kan? Itu pun gambar loh ya. Deskripsinya kan nggak kamu baca. Padahal mungkin di deskripsi itu ada rahasianya. Itu nanti yang berkembang. Kalau di Jawa misalnya ada filsafat namanya tantrisme, tantra. Ini harus beres juga loh kama. Sebagaimana arta tadi. Tidak boleh kamu, saya tidak kawin Pak, tidak iso. Itu fitrah. Harus dilewati fase ini. Tidak usah gaya, tidak seks-sekan Pak, ora iso. Kalau kamu nggak beres di sini, kamu nggak akan bisa melanjutkan perjalananmu. Kalau di bypass misalnya tiba-tiba saya sudah muksa Pak, mesti nanti gak karu-karuan. Itu yang sehingga ada kiai menghamili santrinya. Sehingga ada, itu kan karena belum beres urusan kamanya. Bereskan dulu di situ. Ada yang bolak-balik kawin, ada yang kenapa? Di situnya belum beres. Termasuk yang urusan harta tadi, bereskan dulu. Kawin dulu. Kalau seksnya beres baru uzlah, wiritan, tahajud. Lah iya kan? Lah yang kawin ndak. Akhirnya tahajudmu kan pikiranmu neko-neko. Sholat juga pikirannya itu, aduh ndak kusuk mesti. Lewati dulu kama. Nggak usah gaya. Makanya Islam kan sangat benci dengan orang yang ndak nikah itu. Kenapa? Lo itu fitrahmu. Diakui atau nggak diakui. Kalau kamu normal, kamu butuh itu. Penuhi itu. Kalau sudah puas, sudah beres, lanjutkan perjalananmu. Kan gitu. Itu filosofinya Hindu sebenarnya. Kama Sutra kamu pelajari nggak apa-apa. Itu teknik-teknik untuk bikin kamu mencapai kepuasan optimal dan tahan lama. Tahan lama maksudnya apa? Enggak, kan ada itu kan, habis makan kok cepet lapar lagi, pengen makan lagi cepet. Kalau kayak gitu kamu enggak selesai-selesai bikin itunya. Tuh. Jadi kepuasannya optimal dan kamu siap melanjutkan perjalanan. Itu Kama Sutra. Terus kamu cah cilik rasa diterus ke bahas kuwi. Oke. Nah. Ayo. Ya nanti kalau ngaji filsafat edisi 100 berapa itu baru Kama Sutra temanya. Oke, ada beberapa versi Kama Sutra termasuk yang diadaptasi ke Jawa. Ya, next time lah kita ngaji khusus untuk filsafat itu. Terus Dharma. Jadi setelah fase arta sama kama selesai, baru kita ngomong Dharma. Oke. Harta sudah punya macam-macam yang dibutuhkan, batinnya juga sudah beres.
Kama itu nggak cuma seks sebenarnya, dia termasuk nafsu makan, hasrat untuk mungkin kamu pengen jabat lah, mungkin kamu itu kan semua kama. Kalau itu sudah beres, dharma sekarang. Dharma itu secara harfiah bisa diartikan agama, bisa diartikan kebajikan, bisa diartikan keadilan, bisa diartikan kebenaran, budi pekerti, moral, dan lain sebagainya. Intinya dharma adalah tugasmu dalam hidup. Kalau kamu mahasiswa, dharmamu berarti belajar. Kalau aku dosen, dharmaku adalah ngajar. Kalau pemerintah, dharmanya adalah menata negara. Kalau ulama, dharmanya adalah mencerdaskan umat. Kalau itu dharma namanya. Dharma ini penting untuk, kalau di Confucius dulu itu semacam reification of names, biar nggak rumit. Hidup ini kacau kalau orang nggak ngerti dharmanya. Yang bapak jadilah bapak yang baik, yang adik jadilah adik yang baik, yang santri jadilah santri yang baik, sesuai dharmanya masing-masing. Tuh. Kalau di Islam dharma itu mungkin semacam amal soleh. Jangan salah, selama ini kamu mengartikan amal soleh itu kan amal baik. Iya, maksudnya baik itu, soleh itu apa? Appropriate soluhat jasa dukuluh. Jadi sesuai, amal yang sesuai, amal yang pas, itulah amal soleh. Dan itulah dharma. Gitu loh. Ya kalau levelnya Abu Rizal Bakri, ya mungkin amal soleh itu nyumbang sekian triliun. Kalau levelmu, ya nyumbangnya sekian ribu, sekian puluh ribu, atau sekian ratus ribu. Itu makommu, dharmamu selevel itu. Itu dharma namanya. Pahami tugasmu. Karena ya kalau sudah tugasmu, siapa yang akan gantiin wong itu tugasmu. Makanya di Hindu kan kemarin ada sistem kasta. Kasta itu untuk memudahkan orang identifikasi antara lain ya manfaatnya, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kalau jadi kesatria, ya jadi kesatria yang baik, bela negara. Kalau jadi rakyat, ya jadilah rakyat yang baik, tidak ngerusui. Itu gunanya ada kasta, biar orang ngerti levelnya. Itu zaman dulu. Tapi meskipun orang tidak setuju kasta, sebenarnya setiap orang harus ngerti dharmanya. Dharmamu itu apa? Kan gitu. Cara ngecek dharmamu sudah bagus apa enggak, paling gampang tanyalah pihak-pihak yang berkaitan. Apakah kamu kakak yang baik? Ya tanyakan adikmu. Puas enggak dik punya kakak aku? Ya kan? Jadi anak yang baik apa enggak? Tanyakan bapak ibumu, Pak, Bu, puas enggak punya anak saya? Nah, kalau dalam bahasanya orang Hindu, seandainya besok lahir kembali, kita lahir kembali, wong belum beres, belum moksa, masih mau enggak punya anak kayak saya? Nah, kalau masih mau berarti dharmamu bagus sebagai seorang anak. Sebagai teman juga gitu. Puas enggak kamu punya teman aku? Berarti dharma, kalau dia puas berarti dharmamu sebagai teman sudah bagus, sudah terpenuhi. Itu dharma. Ya kalau sebagai mahasiswa, ya paling gampang tanyanya ke dosen. Nah, sebagai dosen tanyanya ke dekan. Oke, maksud tanya ke mahasiswa. Gue jarang nih mahasiswa ini nawari, mesti ya nilai saya berapa dulu, Pak. Nah, kalau dikasih A ya bapak dosen yang baik. Kalau dikasih ya. Oke, itu dharma. Dan yang terakhir moksa. Moksa berarti bebas dari samsara. Samsara berarti lingkaran reinkarnasi, lahir kembali, lahir kembali. Ini kan sengsara luar biasa loh. Kapan berakhirnya? Nah, ditempuhlah jalan moksa.
Kalau sudah muksa berarti putus, kamu sudah ilaihi roji'un. Berarti kamu sudah jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kembali padanya, diridhoi, dan kamu sendiri ridho sampai ke sana. Itulah moksa. Bukan kok terus tubuhnya hilang kayak di TV-TV, hilang terus mengurai jadi udara. Enggak. Tapi dia bebas dari semua keterikatan dunia, bebas dari samsara. Moksa ada 4 level. Yang pertama samipya. Samipya itu moksanya para resi, para pendeta, para ulama. Jadi dia bisa dengan jalan pengetahuannya, dia jadi mateng dan mencapai puncak yang namanya makrifat. Atau sarupya, sadarmia. Ini yang punya para avatar. Avatar itu mungkin kalau di Islam levelnya kayak wali. Orang-orang yang sudah bertemu Atman dengan segala macam jalannya tadi. Atau Salokya. Salokya ini, kalau Sarupya itu orangnya orangnya masih hidup. Tapi kalau Salokya ini dia sudah mati, tapi muksa karena perbuatan baiknya. Jadi levelnya kalau di zaman dulu bahkan orang yang makomnya Salokya ini bisa terus dinobatkan jadi dewa, karena dia bergabung dengan level ketuhanan. Terus Sayujya, ini tingkat tertinggi. Ketika lenyap sudah dirinya, sama sekali yang tersisa Brahmannya. Itu namanya Sayujya. Saya tidak tahu ada hubungannya apa enggak dengan Jogja. Sayujya. Iya. Tidak, tapi kalau Jogja itu kan, ya mumpung ngomong Hinduisme, sebenarnya nama Jogja itu diambil dari Ramayana. Itu kan kerajaannya Rama, itu kan Ayodhya. Yang ngasih nama zaman itu ya Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono pertama yang perang melawan Belanda, ditemani saudaranya Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo. Terus saking dahsyatnya dia sama rakyat dianggap ini ngalang-alai waktu perang kayak Rama perang melawan Rahwana. Jadi dianalogikan itu, maka terus nanti ketika ada perjanjian Giyanti dikasih nama Ayodhya, kayak nama kerajaannya Rama. Kalau yang Rahwana kan Alengka. Ayodhya pakai lidah Jawa jadi Ngayodhya, lama-lama jadi Ngayogja. Kalau Karta itu artinya serba baik. Jadi Ayodhya Karta, lama-lama jadi Yogyakarta. Dulu sambil nunggu pusat kerajaan di sana, tinggalnya di hutan. Hutannya namanya hutan Gerjiwati yang ada Gerjitawati yang ada di Pasar Beringharjo itu, karena desanya namanya Desa Beringan. Namanya jadi Yogyakarta. Kalau Malioboro itu ada juga di kitab Ramayana istilahnya, cuma artinya adalah berkalung bunga. Maliobarin ada di Ramayana. Maliobarin artinya berkalung bunga. Kenapa sih jalan itu disebut jalan berkalung bunga? Karena sejak lama jalan Malioboro itu jalannya para raja dan tamu besar. Kalau lewat di situ, maka dia selalu ada kalungan bunga di sepanjang jalan untuk menghormati tamu. Lama-lama dikenal Maliobarin. Ini yang melakukan penelitian Peter Carey. Peter Carey yang nulis Pangeran Diponegoro itu. Jadi itu sejarahnya, kenapa disebut Jogja, kenapa disebut Malioboro, biar kalian ngerti. Bukan Malioboro yang rokok itu. Oke. Kamu ngertinya kan itu rokok Marlboro itu kan. Nah, itu arti. Jadi
jalan yang penuh kalungan bunga. Maka namanya Malioboro aslinya, tapi terus jadi jalan Malioboro. Jadi istilahnya kayak Inggris tapi sebenarnya sangat Sanskerta itu, sangat Jawa. Oke, Sayujyo itu salah satu jenisnya moksa. Ketika Atman lenyap sama sekali, yang tersisa tinggal Brahman. Oke. Terus konsep dosa. Apa sih dosa itu? Kalau di Hindu, dosa adalah jiwamu yang terperangkap oleh ilusi, oleh maya, oleh ketidaksejatian. Jiwamu yang terperangkap oleh kenikmatan indrawi, itulah dosa. Ketika kamu terjebak indra, maka kamu akan terjebak dalam egoisme. Aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu terjebak egoisme aku, implisit di sana kamu mengakui ada aku yang lain. Akuku, akumu, akumu, jadi banyak aku. Ini menjauhkanmu dari yang hakiki. Karena hakikat kita semua itu entitas yang sama. Kita adalah Atman dari Brahman yang sama. Nah, ketika kita terjebak aku, bahwa kita berbeda dengan orang lain, yang terjadi apa? Itu tadi ahanggara, keakuan. Kalau di bahasa Indonesia jadi anggara murka. Jadi angkara murka itu sebenarnya egoisme yang luar biasa, keakuan. Ketika orang sangat egois, akhirnya apa? Hidupnya semakin menjauh dari yang esensi, dari yang hakiki. Jadi dosa adalah ketika orang terjebak dalam ilusi atau terjebak dalam indera, yang itu melahirkan egoisme, dan egoisme melahirkan anggara. Dan angkara inilah nanti yang melahirkan karma. Dan karma ini yang bikin orang harus lahir kembali. Dan kelahiran kembali ini nanti kalau sudah dibereskan, disitulah orang bebas dan mengalami moksa. Itulah Sat, itulah Chit, itulah Ananda. Itulah yang sejati, itulah yang baka, dan itulah kebahagiaan sempurna. Jadi alurnya seperti itu. Jadi karena yang ilusi, kita terjebak dalam dunia indrawi. Karena terjebak dalam dunia indrawi, lahirlah egoisme. Karena egoisme lahirlah angkara murka. Karena angkara murka lahirlah karma yang tidak putus-putusnya. Itulah samsara. Dan ketika karma ini putus karena habis, selesai, lunas, itulah moksa. Jadi itu nyawanya filsafat Hinduisme. Ringkasnya yang tak omongin sejak awal sampai akhir tadi. Oke. Terakhir, bagi orang yang ingin menempuh jalan kehidupan ini, ada 4 fase yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah fase sisa. Jadi sisa itu maksudnya kita jadi murid Brahmacari, orang yang diajar. Hari ini kita masih sisa, termasuk saya, Antarvasin. Jadi orang yang hidupnya adalah menghadiri, menunggu, dan melayani gurunya. Entah apa dan siapa yang diposisikan sebagai guru. Kalian itu levelnya sisa. Kalau sudah beres dengan sisa, biasanya kalian akan masuk dunia grihasta. Grihasta itu kalian hidup ya kayak orang lain, orang normal. Yo kerja, yo punya anak, dan seterusnya. Kalau sudah level 2 beres, masukilah level ketiga,
Wanaprasta, ibadah yang benar. Ya kan? Kalau sudah fase ketiga sempurna, lakukanlah fase keempat. Ya kalau di Hindu menjadi biksu yang berkelana biasanya. Jadi orang Hindu itu biasanya kalau umur-umur sudah pokoknya kalau sudah pensiun, dia akan keluar dari rumah, hartanya diserahkan ke anaknya, dia akan hidup religius. Mungkin nyufi, mungkin di tempat mana, pokoknya hidup religius sudah. Anaknya sudah nggak bisa menemui lagi, keluarganya sudah nggak bisa menemui lagi, karena dia melakukan pengembaraan. Disitulah dia mencari moksa, membayar hutang-hutangnya terdahulu. Siapa tahu ada yang belum lunas. Jadi sisa, grista, wanaprasta membereskan urusan agamanya, ya bertapa di hutan itu kan membereskan batin dan lahir agamanya. Setelah itu berkelana. Itu bisa kalian jadikan benchmark. Besok nek wis tua arep nyufi, sudah meninggalkan dunia, anak istri harta wis biar diurusi anak-anakmu, kamu melakukan pengembaraan spiritual untuk mencapai moksa. Para raja zaman dulu itu biasanya nanti di fase-fase akhir hidupnya dia mengundurkan diri jadi pendeta. Nah, itu mengembara biasanya, sudah tidak bisa dikenali lagi. Disitulah nanti orang bisa mengalami moksa. Oke, alhamdulillah Hinduisme selesai. Saya bilang tadi ini cuma cemilan ya, ini cuma ngincipi sedikit. Kayak gitu loh rasanya Hinduisme. Yang luasnya ya kamu yang tertarik silahkan belajar sendiri. Ada banyak manfaatnya untuk keimanan kita di level tertentu. Jadi silahkan dihayati sendiri, diperdalam sendiri kalau merasa perlu. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.